Shalom Jausi Kids, ini waktunya untuk sekolah minggu. Sebelum sekolah minggu, Jausi Kids harus mandi terlebih dahulu supaya wangi dan kemudian berpakaian dengan rapi ya. Nah, minta tolong Papa dan Mama untuk mempersiapkan sarana beribadah seperti HP, TV, ataupun laptop. Selama beribadah, Jausi Kids, yuk sama-sama kita untuk semangat memuji dan menyembah Tuhan. Tentunya harus didampingi oleh orang tua. Bersama kita harus senangkan hati Tuhan ya, dan juga siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Setelah beribadah, orang tua harus memastikan bahwa Jausi Kids memahami cerita firman Tuhan yang sudah diajarkan. Kemudian menutup ibadah sekolah minggu dengan doa bersama dengan orang tua. Ayo Jausi Kids, kita bersiap untuk sekolah minggu. Shalom adik-adik. Wah, bagaimana kabarnya? Pastinya luar biasa dong. Nah, Kak Jul, kita ada yel-yel loh untuk adik-adik. Iya, kita semua punya yel-yel nih untuk adik-adik semua. Nah, yel-yelnya seperti ini. Kalau nanti Kak Nathan dan Kak Jul bilang, aku luar biasa, kamu luar biasa, kita semua luar biasa. Nah, adik-adik, sama-sama kita ya. Iya. 1, 2, 3. Aku luar biasa, kamu luar biasa, kita semua luar biasa. Oke adik-adik, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau bersaat teduh, kita lipat tangan, tutup matanya, kita mau menyembah Tuhan. Kita angkat pujian kita yang berkata, Bapa Engkau sungguh baik. Mari adik-adik kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita angkat pujian kita yang berkata, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku, Bapa. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku Tuhan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku Tuhan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu,
pertolonganmu besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setia. sekali lagi besar setiamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Nah adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, terima Amin, kasih Tuhan. buat hari ini Tuhan. Kami mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah pujian penyembahan kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan Amin. Oke adik-adik, sebelum kita menaikkan pujian kita akan bermain games. Ya. Dan gamesnya luar biasa dan sangat seru. Kira-kira apa? Nah, Kenapa? nanti gamenya seperti ini. Ya. Nanti kita akan mengacak nama dari seorang tokoh. Ya, jadi games seperti ini ada dia. Di sini kakak-kakaknya udah mengacak nama salah satu tokoh dari Alkitab. Iya. Jadi betul sekali, namanya Kak Jul. ini, menurut adik ini siapa? Ya, Ya, benar. benar Ya, sekali. namanya ialah Yesus ya. Jadi namanya telah kakak-kakaknya acak. Jadi nama yang tadi itu ialah Yesus. Ya, untuk kesempatan kedua kali. Jadi di sini kita akan bermain lagi ya. Sekali lagi ada dia. Ya. Di sini Ya. ya ini Kira-kira menurut- siapa? Iya, Adik-adik menurut ada yang siapa tahu? ini? Ya mereka belum Ya. tahu Kak Jul. Ya, Ada coba yang sekali tahu? lagi. Ya Om dengar dong. Iya, betul sekali. Yusuf. Yusuf. Ya, ada adik pintar semua ya. Sekali lagi ada dia. Sekali lagi. Ya, menurut Nah, adik ini siapa? Kira-kira ini ini siapa? adalah salah satu dari nama ke-12 suku yang ada di Israel. Yang menurut adik siapa? 1, 2, 3. Iya, betul sekali Kak Jul. Suku Lewi. Wow, ternyata mereka pintar-pintar loh. Tepuk tangan dong Om Nathan. Ya, pada saat ini kita akan menaikkan pujian-pujian kita. Kita angkat satu lagu pujian mengatakan kasih Yesus indah, oh indah. Ada boleh tepuk tangan semua. Katakan sama-sama kasih Yesus. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekali lagi adik-adik kita angkat pujian ini. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Nah, adik-adik, sama-sama katakan KASIH. Kita angkat pujian KASIH. KASIH, KASIH. Kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Sekali lagi adik-adik KASIH. KASIH, KASIH. Kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman,
seperti kasih Yesus. Sekali lagi adik-adik, kita angkat pujian ini. KASIH. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Sekali lagi, kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Oke adik-adik, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik yang ada di rumah silakan duduk kembali. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Sebelum itu kita angkat pujian kita yang berkata, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Mari adik-adik kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita mengangkat pujian ini dengan penuh rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi adik-adik, kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Lebih kita katakan, kusiapkan hatiku, siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah.
Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi, ku siapkan, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kemurahan Tuhan di pagi yang indah ini, sehingga pada saat ini Tuhan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kau memberkati hamba-Nya yang akan menyampaikannya, Amin. dan juga memberkati anak-anak yang akan mendengarnya. Amin. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Salam adik-adik. Nah, pasti adik-adik semuanya sudah pada tidak sabar lagi ya mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, hari ini Kak Santo mau cerita firman Tuhan. Nah, dari seorang tokoh yang luar biasa. Nah, orangnya ganteng dan dia juga seorang yang sangat dikasihi oleh ayahnya. Nah, kira-kira siapa ayo? Namanya Yusuf. Nah, adik-adik seperti ini dia. Nah, Yusuf ini dia adalah anak dari Yakub dan ibunya bernama Rahel. Nah, ini dia. Nah, adik-adik, Yusuf juga mempunyai 11 saudara. Nah, adik-adik, waktu itu Yusuf bersama abang-abangnya sedang menjaga ternak atau menjaga kambing domba ayahnya di padang. Nah, waktu itu Yusuf melihat abang-abangnya, dia memperhatikan abang-abangnya sangat jahat, adik-adik. Nah, waktu itu Yusuf pulang ke rumah. Yusuf pulang, dia temui ayahnya. Dia bilang ayahnya bahwa abang-abangnya itu sangat jahat. Selain itu Yusuf juga dikasihi oleh ayahnya. Nah, melihat itu semua adik-adik, abang-abangnya menjadi marah, iri hati, sakit hati sama Yusuf. Bukan hanya itu aja adik-adik, tapi waktu Yusuf bermimpi 2 kali dan mimpinya itu diceritakan kepada abang-abangnya, kepada ayahnya, ibunya, mendengarkan cerita mimpinya Yusuf itu, abangnya semakin marah, semakin benci kepada Yusuf. Nah, suatu ketika abang-abangnya sedang mengembalakan ternak ayahnya di dekat Sikem. Nah, pada saat itu Yusuf tidak ada. Nah, setelah itu Yakub ayahnya Yusuf ini menyuruh Yusuf pergi menemui atau melihat keadaan abang-abangnya pada waktu itu yang sedang menjaga kambing domba. Nah, tapi Yusuf juga tidak membantah ayahnya. Dia pergi, dia temui abang-abangnya, dia ke tempat kerja. Nah, pada waktu dia berjalan dia lihat kiri kanan, tidak ada abang-abangnya. Lalu ada orang lewat. Dia bertanya kepada orang, kira-kira di mana abang-abangku yang sedang mengembalakan kambing domba ayahku? Lalu orang itu bilang, ada di dekat sana. Nah, seketika itu Yusuf terus pergi berjalan, dan pada akhirnya dia hampir sampai kepada abang-abangnya. Lalu abang-abangnya melihat dari jauh seperti, "Oi, itu nampaknya tukang mimpi kita datang." Nah, waktu Yusuf hampir sampai kepada mereka, abang-abangnya ini berniat jahat untuk membunuh Yusuf. Nah, mereka berusaha mencari cara untuk membunuh Yusuf. Nah, waktu itu ketika Yusuf sudah sampai, mereka tangkap, mereka buang ke dalam sumur. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, waktu Yusuf sudah di dalam sumur, mereka duduk, mereka makan, dan akhirnya ada orang lewat. Lalu muncul ide, ting, wah,
ada orang lewat, daripada kita bunuh adik kita, mending kita jual sama orang. Nah, kebetulan ada orang Ismail lewat. Nah, orang Ismail ini lewat. Nah, lalu abang-abang Yusuf ini angkat lagi Yusuf dari sumur dan mereka jual kepada orang Ismail. Dan singkat cerita, Yusuf dibawalah ke Mesir. Nah, adik-adik, bayangkan adik-adik, Yusuf dibuang, Yusuf dibenci, dan akhirnya Yusuf tiba di Mesir ya. Nah, adik-adik, Yusuf juga dilupakan sama abang-abangnya. Nah, ketika abang-abangnya sudah menjual Yusuf, mereka tidak ingat lagi Yusuf seperti apa wajahnya, seperti mana mukanya, raut wajahnya, mereka tidak kenal lagi. Nah, singkat cerita, Yusuf di Mesir, Yusuf bekerja dengan orang Mesir, bahkan juga difitnah sama orang Mesir. Nah, ketika difitnah, Yusuf dimasukkan ke penjara. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, waktu Yusuf di penjara, bahkan ketika Yusuf di penjara, Yusuf dikeluarkan dari penjara. Kenapa Yusuf dikeluarkan dari penjara, dibebaskan dari penjara? Karena dia bisa menerangi atau mengartikan mimpi Firaun, raja Mesir pada saat itu. Nah, dipanggillah Yusuf. Nah, setelah itu Yusuf mengartikan mimpi raja Firaun, sehingga melalui mimpi yang diartikan Yusuf itu, raja Firaun percaya dan akhirnya Yusuf dibebaskan dari penjara. Nah, setelah Yusuf dibebaskan dari penjara, Yusuf menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang nomor 2 di Mesir pada saat itu. Nah, Yusuf sukses pada akhirnya. Nah, bayangkan adik-adik. Nah, setelah itu adik-adik, terjadilah kelaparan di seluruh negeri, di tanah, bahkan di tanah Kanaan, di tanah kelahiran Yusuf pada saat itu terjadi kelaparan, tidak ada makanan. Tetapi di tanah Mesir pada saat itu berlimpah-limpah makanan yang ada. Nah, mendengar itu, abang-abang Yusuf ini pergi ke Mesir. Mereka bilang, ayo kita pergi ke Mesir cari makanan. Setelah mereka sampai ke Mesir, mereka berjumpa dengan Yusuf. Nah, ketika mereka berjumpa dengan Yusuf, mereka tidak mengenal Yusuf. Tapi adik-adik, Yusuf mengenal mereka. Yusuf mengenal abang-abangnya. Nah, setelah itu Yusuf memperkenalkan dirinya kepada abang-abangnya, dan mereka terkejut, mereka takut, dan mereka pikir jangan-jangan Yusuf balas dendam kepada kita. Tapi Yusuf berkata, jangan takut, aku akan memberi kamu makan di tempat ini. Jangan pernah takut. Nah, adik-adik, setelah itu Yusuf mengampuni mereka. Nah, ini ayatnya adik-adik. Coba perhatikan. Di ayat pasal 45 ayat 14 sampai 15. Nah, di ayat 14, lalu dipeluknyalah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pulalah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Nah, adik-adik, bagaimana betapa mulianya Yusuf ini mampu mengampuni saudara-saudaranya. Bayangkan saudara. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kenapa Yusuf mampu mengampuni saudaranya? Kenapa Yusuf mengasihi saudaranya? Kenapa Yusuf mengampuni saudaranya? Mereka membuang Yusuf, hampir mau dibunuh, dijual, dan dilupakan adik-adik. Nah, bayangkan adik-adik. Maka Yusuf melihat itu semua, Yusuf mampu mengampuni kakak-kakaknya, abang-abangnya. Nah, adik-adik, yang menjadi pertanyaannya, kenapa Yusuf mampu mengampuni abang-abangnya? Kenapa Yusuf bisa mengasihi abang-abangnya? Karena Yusuf bersama dengan Tuhan. Yusuf disertai oleh Tuhan, sehingga Yusuf mampu mengampuni abang-abang. Kalau seandainya adik-adik yang ada di posisinya Yusuf pada saat itu, nah, apakah adik-adik memberontak? Kakak Santo yakin pasti adik-adik memberontak dan tidak terima. Kenapa aku dibenci sama saudaraku? Kenapa aku dijual? Kenapa aku difitnah?
Tapi tahu enggak adik-adik, Yusuf tidak pernah dia benci, dia tidak pernah dendam kepada abang-abangnya. Meskipun abangnya telah menjual dia, membenci dia, sudah jahat sama dia, tapi Yusuf telah mampu mengasihi abang-abangnya. Yusuf mengasihi abang-abangnya dan mampu mengampuni abang-abangnya. Nah, adik-adik, di dalam keluarga kita tentu kita juga memiliki saudara banyak. Mungkin ada di antara adik-adik yang memiliki saudaranya ada 5 atau ada yang 2, ya, punya abang, punya adik. Nah, mungkin di dalam keluarga seringkali adik-adik sama abangnya atau kakaknya sering berkelahi, sering berantem, dan juga suka berebut mainan. Ingat adik-adik, kalau sudah terjadi harus mampu mengampuni seperti Yusuf, harus mampu mengasihi seperti Yusuf. Bagaimana Yusuf mampu mengasihi saudaranya. Nah, demikian mungkin kalau kita dicuri sama teman mainan kita, kita harus mengasihi mereka, harus mengampuni mereka. Nah, adik-adik, kenapa waktu minggu kemarin kita memperingati kematian Tuhan Yesus? Nah, karena Tuhan Yesus telah mati di kayu salib, maka kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Nah, dan Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita bahwa kasihilah sesamamu manusia. Ini ayatnya. Nah, bunyinya seperti ini. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, adik-adik, artinya kita harus mengasihi orang lain, ya. Karena Yesus telah mengajarkan kita. Nah, kenapa Tuhan Yesus mati di kayu salib? Karena Dia mengasihi kita, adik-adik. Karena kita adalah orang berdosa. Nah, orang yang berdosa itu dikategorikan orang yang sangat jahat di mata Tuhan. Nah, makanya Tuhan Dia mau mengasihi kita. Akhirnya Dia rela juga mati di kayu salib karena menebus dosa-dosa kita. Nah, karena Tuhan Yesus telah mengajarkan kepada kita harus mengasihi orang lain, maka kita harus belajar, harus mampu mengasihi orang lain, mengasihi saudara-saudara kita, mengasihi orang yang kita tidak kenal. Nah, adik-adik, itu saja cerita firman Tuhan yang dapat kakak sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat ini karena kami telah mendengarkan firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah firman ini bisa meneguhkan hati kami, bisa mengajarkan kami lebih lagi supaya kami lebih mengasihi saudara-saudara kami, mengasihi orang lain ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada saat ini Tuhan kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, memberkati pemerintahan yang ada di bangsa negara kami. Kami juga berdoa Tuhan buat bencana yang sedang terjadi menimpa NTT saat ini ya Tuhan. Untuk saudara-saudara kami yang ada di NTT yang mengalami bencana, Tuhan tolong mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan inilah ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana ceritanya tadi? Pastinya sangat luar biasa dan sangat memberkati. Haleluya. Nah, sekarang adik-adik, kita mau ayat hafalan. Ayat hafalan kita terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-27. Nanti adik-adik yang di rumah ikuti Kak Jul. Kak Jul akan gerakkan nanti ya. Nah, siap adik-adik? Siap dong Kak. Oke, mereka sudah siap Kak Jul. 1, 2, 3. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Sekali lagi adik-adik, Lukas pasal yang ke-6 ayat
yang ke-27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye-bye. Hai teman-teman, apa kabarnya? Pasti sehat kan? Jangan lupa kita ibadah jam 9 pagi. Jangan lupa kita lomba menghias telur. Hari ini dikumpulkan. Bye.